diduga telah memfitnah dan melakukan pembohongan dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang melarang keras peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 5. Secara institusi, rapat memutuskan bahwa akan melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bersama senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tekan juga like-nya dan komentari video ini. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya tetap akan menyajikan sebuah video yang mana ini buntut panjang akibat dari ceramah atau khutbahnya seorang ustadz yang menyampaikannya tanpa akhlak, tanpa disertai dengan etika, yang akhirnya berujung pada petaka. Jadi para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang itu mau menyampaikan khutbah ataupun pidato ataupun ceramah, yang lebih dikedepankan adalah akhlakul karimah, budi pekerti, sehingga bisa dalam khutbahnya itu membuat orang itu adem, ayem, senang mendengarnya. Beda dengan kelompok ini, kelompok Salafi Wahabi ini, asal jiplak, ajal nyerocos ya, tanpa akhlak, dikira apa yang disampaikan sudah benar. Ternyata isi ceramahnya malah menyakiti orang lain. Bahkan bukan hanya itu, sesudah penyampaiannya dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak baik, menyinggung perasaan orang, berbohong lagi. Ini. Terus terang, kalau berkhutbah dengan cara seperti ini, maka khutbahnya tidak sah. Karena berisi kebohongan, khutbahnya tidak sah. Kita ingat sabda Nabi, ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dia bisa menjaga lisannya enggak. Apa yang didapatkan oleh Ustaz Wahabi yang di Mekasan ini merupakan buah dari perbuatannya, artinya hasil dari lisannya yang tidak baik, yang berujung di demo, kemudian di masjidnya ditutup. Akhirnya pengurus NU cabang Pamekasan juga akan menempuh jalur hukum, akan mempidanakan ustadz ini. Sebagaimana video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihyauddin Yasin, Wakil Ketua PJNU Pamekasan, akan membacakan press release PJNU Pamekasan dalam rangka menyikapi Wahabisme di Desa Nyelabulaok, Kecamatan Pamekasan, dan penghinaan terhadap Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari
Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat pleno pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Jumat 27 Januari 2023 di Aula PCNU Pamekasan menyikapi Wahabisme yang terjadi di Masjid Utsman bin Affan di Desa Nyelabulao, dan isi khutbah Yasir Hasan di masjid tersebut yang beredar di media sosial, baik merupakan video ataupun pemberitaan. Maka rapat pleno memutuskan sebagai berikut. 1. Isi khutbah Yasir Hasan telah merugikan institusi NU, para ulama dan pengurus NU di semua tingkatan. 2. Yasir Hasan diduga telah memfitnah dan melakukan pembohongan dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang melarang keras peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya At-Tanbihatul Wajibat lima Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Padahal isi kitab tersebut tidak ada pernyataan yang demikian. 3. Memfitnah NU dan ulama NU dengan menyatakan bahwa NU dan ulama NU telah menyembunyikan kebenaran isi kitab tersebut. 4. PCNU Pamekasan mendukung penutupan Masjid Utsman bin Affan di Desa Nyelabulao, baik untuk kegiatan sholat Jumat dan kegiatan yang lain oleh pemerintah secara permanen. 5. Secara institusi, rapat memutuskan bahwa akan melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Untuk menindaklanjuti ke jalur hukum, maka rapat PCNU Pamekasan menunjuk pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan sebagai pelapor. 6. Semoga kasus ini menjadi kasus yang terakhir dan tidak terulang lagi demi menjaga keharmonisan dan keagamaan di Kabupaten Pamekasan. Demikian rilis ini kami sampaikan untuk dapat menjadi maklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, Nabi mewanti-wanti kepada kita agar betul-betul menjaga lisan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wal muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Yang dinamakan orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang bisa mengamankan orang Islam lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Artinya berhati-hati dalam berbicara, sekiranya tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Tangannya jangan sampai tangannya itu digunakan untuk menzalimi orang lain. Seperti itu. Kemudian pepatah mengatakan, jika pedang melukai hati, maka masih ada harapan Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika lisan yang melukai hati, maka kemana obat hendak dicari. Itu pepatah yang mengatakan. Memang betul bahwa anggota badan kita tersayat benda tajam, itu bisa diobati. Tapi kalau lisan melukai perasaan, ini bisa berbutut panjang, bisa berujung kematian karena tidak bisa menjaga lisan. Selain dari itu, pemirsa, ini yang perlu betul-betul kita camkan, yang perlu kita betul-betul hati-hati. Dan perlu kita tahu, dengan kejadian ini kita semakin tahu, semakin jelas bahwasanya ajaran dari Salafi Wahabi ini tidak benar, tidak benar, sesat, menyesatkan.
Nah ini ajarannya menyampaikan ajaran Wahabi berujung petaka. Dan sebentar lagi akan satu persatu gerombolan-gerombolan Salafi Wahabi ini, gembong-gembongnya, pembesar-besar-besarnya, ke belakang juga akan dikandangkan satu persatu. Mudah-mudahan di daerah-daerah lain, di kabupaten lain, PCNU, Ansor, Banser itu bergerak bangkit untuk menghadang pergerakan-pergerakan dakwah-dakwah Salafi ini yang hanya ngaku sunnah, yang ngakunya cuma ngaku sunnah, ngaku mengikut salaf, ternyata manhajnya manhaj salah. Ini masih belum kejadian di Pamekasan ini masih tidak membuat orang-orang Salafi Wahabi ini kapok, malah mereka semakin semangat dijadikan cambuk oleh mereka. Tidak bertobat tapi malah mereka semakin menggila dengan dakwahnya. Mudah-mudahan masyarakat NU yang lain di daerah lain, terutama pengurus cabang, MWC juga rantingnya tegas untuk menghalau dakwahnya agar tidak semakin merajalela, tidak semakin membabi buta, menyesatkan. Bukan fitnah, karena memang nyata menyesatkan. Kalau tidak sesat, mungkin dakwahnya tidak akan menyakiti orang. Coba kita perhatikan khutbahnya Muhammadiyah, nyakiti orang enggak? Apalagi NU. Dakwah isi ceramahnya membuat orang tertawa, kadang ada yang agak keterlaluan, agak ngelawak ya. Kemudian khutbahnya selalu membuat orang itu senang mendengarnya. Beda dengan doa-doa salaf ini hanya disenangi oleh kelompoknya sendiri. Kelompok yang lain tidak senang, umat Islam yang lain tidak senang. Kenapa? Menyakiti perasaan. Coba kita perhatikan ada ceramah-ceramah dari Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Aswaja. Ketika ceramah di muka umum, ketika berkhutbah, tak ada yang menyakiti orang itu, mana mengajak orang lain untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah. Dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu agar kita menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi. Beda dengan Salafi Wahabi ini, memperbesar perbedaan, tidak menerima perbedaan, mengadu domba antar umat Islam. Sehingga daerah manapun kalau sudah dimasuki oleh kelompok Salafi Wahabi ini, masyarakatnya akan bermusuhan. Karena Salafi Wahabi ini selalu merasa paling benar, paling baik, yang lain salah, yang lain ahli neraka. Para pemirsa yang di STV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita teguhkan hati untuk selalu berada di garis Ahlussunnah wal Jamaah. Keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, keluar dari NU dan masuk Salafi Wahabi, berarti kita masuk pada aliran sesat. Bukan hijrah, nyongsep. Ya. Bukan hijrah, itu nyongsep. Karena aliran ini adalah aliran yang tidak sesuai dengan sunnah. Mereka hanya atas nama saja, atas nama sunnah. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, hanya sampai di sini penjelasan saya dan sajian kami tentang video itu.